Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Tio Masni Magdalena Simbolon, CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Pada kesempatan ini, saya akan mewawancarai Ibu Kepala Sekolah dari UPTD SDN 13 Ranggapayung, sekolah tempat saya mengajar, bersama Ibu Umi Salma, SPD. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Terima kasih, Bu, atas waktunya. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah sehat, Ibu Tio Masni. Begini, Bu, saya mendapatkan tugas dari Pendidikan Guru Penggerak untuk melakukan wawancara terkait pengambilan keputusan di instansi yang Ibu pimpin. Jadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Sudah bisa kita mulai, Bu? Silakan, bisa kita mulai. Selama ini, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Jadi dalam satuan pendidikan kita SD 13 ini, selama itu mengkelompokkan kasus, yaitu yang bentuknya yaitu kasus yang memiliki nilai yang perlu untuk kita pertimbangkan lebih dahulu untuk mengambil keputusan. Sedangkan bujukan moral adalah yang memiliki nilai yang sudah pasti benar atau salah sehingga lebih mudah dalam hal pengambilan keputusan. Baik, Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Ketika ada kasus yang sama memiliki nilai kebaikan yang harus kita pertimbangkan kedua nilai tersebut sampai membuat bingung dalam mengambil keputusan, harus berusaha terlebih dahulu membuat keputusan dengan nilai kasihan, dengan memberikan kesempatan agar bisa melakukan perbaikan. Namun bila tetap tak ada usaha untuk memperbaiki, maka nilai keadilan yang kita gunakan. Lalu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Yang pertama bisa kita lakukan dengan komunikasi, mencari tahu yang sebenarnya yang terjadi, lalu memberikan teguran, surat pemanggilan secara internal dikeluarkan oleh kepala sekolah saya sendiri. Bila teguran tersebut tidak dilanjutkan, maka tidak diindahkan, maka Ibu akan konsultasi dengan atau mengikuti Korwil atau NKKS untuk memperbaiki dalam kasus tersebut. Lalu, Bu, pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang efektif dalam pengambilan keputusan dengan adanya komunikasi, namun bila tak bisa diajak komunikasi dengan baik, maka teguran atau peringatan dari sekolah, kemudian dikonsultasikan pada pihak atasan bila tetap tak ada perbaikan. Baik, Bu. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan dalam kasus ini sulitnya menjalin komunikasi sehingga sudah tak lagi satu visi dengan sekolah. Bila nilai kasih sayang tak juga berhasil, maka harus segera ditindaklanjuti dengan nilai kebajikan lain, yaitu menegakkan keadilan. Apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Tidak ada jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema seperti ini. Biasanya tergantung pada tingkat kesulitan dan kasus itu sendiri. Dalam pengambilan keputusan, adanya harus diselesaikan langsung dengan di tempat bila masalahnya cukup rumit, karena perlu adanya pertimbangan. Namun bila kasusnya tak terlalu rumit,
maka sebaiknya segera diselesaikan dengan mengambil keputusan yang terbaik berdasarkan nilai-nilai kebaikan yang ada. Prosedur pengambilan keputusan juga berbeda-beda tergantung kasusnya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Hal yang mempermudah dalam pengambilan keputusan selama ini yang Ibu buat adalah karena selalu adanya diskusi antara K3S atau kelompok kerja kepala sekolah dan para warga sekolah, juga didukung dari pengawas pembina kita di tempat bekerja. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Bila menegaskan sebagai pemimpin, harus tegas dalam mengambil keputusan. Bila ada dua nilai yang bersinggungan, kita bisa mempertimbangkannya terlebih dahulu agar keputusan yang diambil tetap sesuai dengan aturan, namun tetap memiliki nilai kemanusiaan. Baik Bu, dengan demikian pertanyaan-pertanyaan saya tentang pemimpin mengambil keputusan dengan menggunakan dilema etika sudah selesai. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Selamat siang, perkenalkan saya Tio Masni Magdalena Simbolon, CGP Angkatan 11 Kabupaten Labuan Batu Selatan. Pada saat ini saya berkesempatan untuk mewawancarai Ibu Suhermida Lumanggaol dari Kepala Sekolah UPTD SDN 03 Sampean. Baiklah, apa sudah bisa kita mulai, Bu? Sudah. Oke, selamat siang, Bu. Selamat siang juga. Terima kasih atas waktunya. Bagaimana kabarnya, Bu? Puji Tuhan, sehat. Bagaimana Bu, saya mendapatkan saya mendapatkan tugas dari Pendidikan Guru Penggerak untuk melakukan wawancara terkait pengambilan keputusan di instansi yang Ibu pimpin. Jadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Apakah sudah bisa kita mulai, Bu? Silakan, Bu. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Saya melihat dari sudut pandang moral dan hukum. Apabila kasus tersebut melanggar hukum, maka sudah tentu benar lawan salah. Namun jika masih bisa dikatakan benar lawan benar, masalah tersebut adalah dilema etika. Oke, baik Bu. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan? Selama ini saya melakukan identifikasi kasus dari berbagai sudut pandang, kemudian menimbang secara matang mana yang paling benar, dan keputusan tersebut menguntungkan banyak orang dan tidak ada yang merasa dirugikan. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah yang saya lakukan dengan menentukan penyebab masalah. Siapa yang terlibat, menanyakan kepada orang yang terdekat, berdiskusi dengan warga sekolah. Baru membuat beberapa solusi keputusan, menimbang lagi dari beberapa sudut pandang sebelum memutuskan atau mengambil keputusan. Baik Bu, di sini ada lagi pertanyaan, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan kepada kasus-kasus dilema etika? Dalam hal efektif dalam pengambilan keputusan adalah dengan adanya komunikasi. Namun bila tetap tak bisa diajak komunikasi dengan baik, maka teguran dan peringatan dari dalam sekolah, kemudian konsultasi pada pihak atas bila tetap tak ada perbaikan. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan dalam mengambil keputusan adalah mencari keputusan yang terbaik, karena keduanya merupakan masalah yang sama-sama benar.
Dalam pengambilan keputusan harus menguntungkan kedua belah pihak dan tidak merugikan salah satunya. Apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Tidak ada jadwal ditentukan dalam menyelesaikan kasus dilema seperti ini. Biasanya hanya tergantung pada tingkat kesulitan dari kasus itu sendiri. Untuk memutuskan masalah yang ringan, biasanya langsung saya putuskan. Jika salah satu itu berat, saya melakukan langkah-langkah sesuai dengan pengambilan keputusan yang benar. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Hal yang mempermudah dalam pengambilan keputusan selama ini adalah karena selalu ada diskusi antara K3S dan para wakil kepala sekolah, warga sekolah, juga dukungan dari pengawas pembina. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Pelajaran yang saya dapatkan, saya menjadi lebih bijaksana dalam mengambil sebuah masalah untuk menjadikan pertimbangan menentukan solusi yang tepat dan terbaik. Baik Bu, dengan demikian wawancara terkait bagaimana pemimpin mengambil keputusan telah selesai. Terima kasih atas waktunya. Selamat siang Ibu.